Om Swastiastu, Om Mawigana Nama Sidam, Om Manubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Seni banget suksemayang titiang, hari semeton, reng DJ Jemegena. Kembali lagi bersama tiang Made Rekayana. Pada kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan pesan Dharma melalui video ini dengan tema yaitu pembahasan tentang merajan. Merajan itu merupakan sebuah tempat suci sebagai istana Ide Betara Kawitan yang terdiri dari beberapa buah pelinggi. Namun ada sebuah pertanyaan. Kemarin juga kebetulan ada yang request tentang materi merajan. Di kemarin pada waktu mengunggah video tentang Yatna Sesa, ada umat yang request tentang materi merajan. Mengapa harus ada merajan, apa alasannya? Nah, tiada lain adalah sebagai tempat pemujaan Ide Sanghyang Widewasa atau leluhur yang telah disucikan. Terkait dengan merajan, adapun pemahaman atau pengetahuan yang saya dapat dari ada buku Indik Wewangunan. Buku Indik Wewangunan ya. Ini Wewangunan Parahyangan dan Paruman. Ini bukunya. Saya berbicara atau menyampaikan berdasarkan sastra, bukan dibuat-buat. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, merajan ini merupakan pelinggih utama adalah kumulan atau rong tiga. Justru kita sudah tidak asing lagi melihat atau mendengar rong tiga atau kumulan. Nah, kumulan sebagai tempat pemujaan roh leluhur, di mana rong sebelah kanan ini untuk mengistanakan leluhur yang laki-laki, di sebelah kiri leluhur wanita, sedangkan di tengah beliau yang maha kuasa. Nah, lain daripada itu, saya juga akan menjelaskan dari beberapa sumber tentang pemahaman merajan yang terkait di dalam lontar. Terkait dengan pengertian merajan berdasarkan lontar. Ya. Di sini yang pertama dari penjelasan lontar Tattwa Purana. Nah, di dalam lontar Tattwa Purana disebutkan bahwa yang beristana di kumulan adalah Sang Guru Rike, mengadakan semua isi jagat raya ini yang wajib kita puja dengan sebutan Dewa yang Kawitan atau Pitara. Ini yang merupakan wujud Sanghyang Dewa Uma Kala dan merupakan wujud Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Selain di sebelah kiri tadi untuk leluhur wanita, rong sebelah kanan itu juga untuk leluhur laki-laki. Di sini juga Brahma ini di sebelah kanan sebagai pencipta, Wisnu di sebelah kiri sebagai pemelihara, begitu juga Siwa sebagai pelebur. Jadi jelas dikatakan dalam Tattwa Purana. Karena itulah kenapa kita harus kita berbakti kepada roh leluhur, tempatnya di rong tiga. Dari merajan dimaksud yang merupakan suatu kewajiban setiap umat Hindu. Jadi sudah jelas mengapa kita harus membangun merajan. Dan kemudian terkait di dalam lontar Raja Purana, dijelaskan dalam lontar Raja Purana, dalam lontar ini juga kewajiban untuk membangun merajan yang terdiri dari kumulan sebagai salah satu pelinggih utamanya.
yang merupakan sebagai tempat pemujaan roh leluhur yang telah disucikan. Yang mana sebelumnya Kumulan merupakan wujud dari Sang Hyang Tiga dari suatu tempat suci di setiap desa pekraman. Pada Kumulan inilah tempat kita melaksanakan wujud bakti kepada Yang Maha Kuasa atau leluhur kita. Hal ini yang dijelaskan pada Lontar Tattwa Purana. Kumulan Taksu ini adalah merupakan wujud pelinggih yang harus wajib dibangun bagi setiap umat yang telah menempatkan diri dalam kehidupan Grahasta. Demikian tadi penjelasan dari Raja Purana. Nah, kemudian penjelasan mengenai Merajan di dalam Lontar Padma Buana. Dan di dalam Lontar Padma Buana juga dijelaskan bagaimana sebuah Merajan sebagai tempat untuk memuja kebesaran Ide Sang Hyang Widi-Wasa sebagai pencipta dan wujud bakti kita kepada roh atau leluhur di dalam meraih kesejahteraan dan ketentraman serta kebenaran atau kehidupan ini. Nah, ada dalam ajaran agama Hindu Satyam. Satyam ini kesetiaan. Siwam kebenaran, Sundaram kesejahteraan. Menyebutkan adanya suatu keseimbangan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Wajib hukumnya untuk berbakti kepada leluhur atau kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa melalui membangun sebuah Merajan dengan Kumulan Taksu sebagai pelinggih dasar dan utamanya. Itu tadi penjelasan di dalam Lontar. Kemudian terkait dengan Merajan, pengertian Merajan atau penjelasan Merajan di dalam Lontar Bumi Kumulan. Di dalam Lontar Bumi Kumulan ini juga umat Sudharma dijelaskan dalam lontar ini suatu upacara fitrayatnya, bagian dari pancayatnya belum sempurna dan dikatakan belum selesai bila mana belum melakukan upacara mengistanakan atau melinggihkan Dewa Yang. Karena itu Merajan dengan Kumulan sebagian dari pelinggih yang ada wajib untuk dibangun, karena itulah Merajan sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan dalam setiap keluarga. Nah, dalam Merajan inilah atau Merajan Dadya untuk Betara Kawitan adanya Meru Tumpeng Tiga. Jadi jelas kenapa kita harus membangun Merajan dan apa alasannya. Seperti itu. Umat Sudharma, kemudian penjelasan tentang Merajan di dalam Lontar Siwagama. Dalam lontar ini dijelaskan ada suatu ketentuan untuk mendirikan tempat suci berupa Merajan, yang mana disebutkan bahwa bila mana suatu keluarga berjumlah 40 kepala keluarga atau lebih harus didirikan panti. Jika berjumlah 20 kepala keluarga, di sini mendirikan sebuah ibu. Sedangkan jika berjumlah 10 kepala keluarga hanya membangun pelinggih pertiwi. Dan setiap rumah tangga wajib untuk mendirikan sanggah Kumulan Taksu. Jadi jelas kiranya bahwa Kumulan Taksu ini merupakan pelinggih utama di dalam setiap tempat suci atau Merajan dan di dalam suatu keluarga. Umat Sudharma yang berbahagia, kemudian penjelasan Merajan di dalam lontar Brahma Kerti. Di dalam lontar Brahma Kerti ini disebut dalam penjelasan Merajan ini, yaitu merupakan tempat suci utama untuk memuja kebesaran Tuhan dan roh leluhur dengan berbagai bentuk dan kelengkapan tata upacaranya.
Jadi jelas dari sekian lontar sudah saya jelaskan secara singkat bahwa merajan ini merupakan wajib didirikan oleh suatu keluarga atau kumpulan sebagai tempat untuk memuja kebesaran Sang Yang Pencipta atau roh leluhur yang telah disucikan. Kiranya demikian penjelasan saya secara singkat mengenai merajan. Jika dijelaskan secara detail, sana juga ada dasar pembangunan sejarah. Mungkin video-video berikutnya saya akan jelaskan tentang sejarah dari Kumulan dan dasar-dasar dari Kumulan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang merajan yang berkaitan dengan dasar lontar-lontar. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kepada Brahman yang mohon ampun, kepada umat Sudharma yang mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.